Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa yang budiman, sebagai usaha untuk sosialisasi tentang kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya serta permasalahan-permasalahan hukum lainnya, dalam kesempatan ini saya akan mengisi layar hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan suatu paparan yang kami beri judul Pembinaan, Pengawasan, dan Penanganan Pengaduan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi agama sebagai pengadilan tingkat banding. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi negara. Pengadilan agama berkedudukan di Kotamadya atau di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau wilayah kabupaten. Adapun pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai pengadilan tingkat banding, wilayah hukumnya meliputi Provinsi Jawa Timur dan membawai 37 satuan kerja pengadilan agama yang terdiri dari 13 pengadilan agama kelas 1A, 21 pengadilan agama kelas 1B, dan 3 pengadilan agama kelas 2. Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan, serta pengawasan internal atas tingkah laku hakim dan aparatur pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai pengadilan tingkat banding dan sebagai kawal depan forpos Mahkamah Agung mempunyai fungsi pembinaan dan pengawasan pada seluruh pengadilan agama di wilayah Provinsi Jawa Timur. Pengawasan dan pembinaan dilakukan untuk mengefektifkan pencegahan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas atau pelanggaran perilaku aparatur pengadilan, sehingga perlu dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan oleh setiap atasan langsung terhadap bawahannya. Dengan pengawasan dan pembinaan tersebut diharapkan bisa menegakkan dan menjaga martabat serta kepercayaan publik terhadap lembaga pengadilan, sehingga diperlukan mekanisme pencegahan atas penyimpangan pelaksanaan tugas dan pelanggaran kode etik perilaku oleh hakim dan aparatur pengadilan lainnya sedini mungkin. Pengawasan dan pembinaan di lingkungan peradilan dilakukan berjenjang, terstruktur, yang diatur dalam Perma nomor 8 tahun 2016 tentang pengawasan dan pembinaan atasan langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Pengawasan dan pembinaan atasan langsung adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap pejabat pemangku jabatan struktural dan fungsional
untuk membina dan mengendalikan secara terus-menerus aparatur yang berada langsung di bawahnya untuk dapat melaksanakan tugas secara efektif dan efisien serta berperilaku sesuai dengan kode etik, pedoman perilaku aparatur peradilan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan dan pembinaan meliputi seluruh bidang tugas yang menjadi tugas pokok pengadilan agama, yaitu bidang teknis administrasi perkara dan administrasi persidangan, administrasi umum, teknis judisial, serta kode etik perilaku hakim, panitera, jurusita, dan aparatur pengadilan. Setiap atasan langsung wajib melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan perilaku bawahannya, baik di dalam maupun di luar kedinasan, secara terus-menerus, paling sedikit dengan memantau, mengamati, dan memeriksa pelaksanaan tugas agar berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku secara berdaya guna dan berhasil guna. Meminta laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas bawahan, mengidentifikasi dan menganalisa gejala-gejala dan penyimpangan serta kesalahan yang terjadi, menentukan sebab dan akibatnya serta cara mengatasinya, merumuskan tindak lanjut dan mengambil langkah-langkah yang tepat sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan kewenangan pejabat atau instansi yang terkait, berkonsultasi kepada atasan langsungnya secara berjenjang dalam jangka meningkatkan mutu pengawasan yang dilakukan. Setiap atasan langsung wajib mengupayakan tersedianya sarana atau sistem kerja berdasarkan kewenangan yang dimiliki sehingga pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Pembinaan pelaksanaan tugas dan perilaku bawahannya, baik di dalam maupun di luar kedinasan, secara terus-menerus dilaksanakan dengan cara menjelaskan pembagian tugas, fungsi, dan kewenangan bawahan dalam struktur organisasi di bawah kendalinya secara berkala, menetapkan dan menyetujui sasaran kinerja bawahan serta memberikan penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas, capaian kinerja bawahan, menjelaskan, membuat dan menyepakati prosedur atau cara pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan yang dinilai kurang jelas atau belum diatur secara khusus, membina bawahan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. Selain pengawasan pelaksanaan tugas, atasan langsung juga harus melakukan pengawasan perilaku bawahan secara terus-menerus yang dilakukan dengan memantau ketaatan bawahan atas disiplin kerja yang ditetapkan dan ketaatan atas kode etik dan pedoman perilaku yang berlaku. Atasan langsung wajib menentukan dan melaksanakan tindak lanjut yang sesuai dalam hal menemukan bawahan yang tidak memenuhi kewajiban dan larangan yang ditetapkan dalam ketentuan mengenai disiplin kerja dan kode etik serta pedoman perilaku yang berlaku, antara lain sebagaimana diatur dalam pasal 5 Perma nomor 8 tahun 2016. Dalam hal atasan langsung lalai memenuhi kewajiban pengawasan dan pembinaan kepada bawahannya sehingga berakibat bawahannya melakukan pelanggaran atas pelaksanaan tugas pokok maupun kode etik
pedoman perilaku, maka atasan langsung tersebut bisa dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan sesuai dengan maklumat Ketua Mahkamah Agung nomor 1 /maklumat /KMA /9/2017 bahwa Mahkamah Agung akan memberhentikan pimpinan Mahkamah Agung atau pimpinan badan peradilan di bawahnya secara berjenjang dari jabatannya selaku atasan langsung apabila ditemukan bukti bahwa proses pengawasan dan pembinaan oleh pimpinan atau atasan langsung tersebut tidak dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan. Selain itu, Mahkamah Agung juga tidak akan memberikan bantuan hukum kepada hakim maupun aparatur Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya yang diduga melakukan tindak pidana dan diproses di pengadilan. Perlu disadari bahwa sebagai manusia biasa, pimpinan atau atasan langsung mempunyai keterbatasan sehingga bisa jadi dalam melaksanakan tugas pengawasan tidak bisa meliput seluruh kegiatan pelaksanaan tugas dan perilaku hakim dan aparatur pengadilan yang melakukan penyimpangan. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, maka peran serta seluruh aparatur pengadilan dan masyarakat sangat dibutuhkan, yaitu ikut memantau pelaksanaan tugas dan perilaku hakim maupun aparatur pengadilan, baik ketika masyarakat tersebut berkepentingan dengan proses perkaranya maupun mengetahui informasi yang valid tentang terjadinya pelanggaran dan ketidakpatutan pelaksanaan tugas pelayanan publik yang diberikan oleh pengadilan. Informasi publik dan masyarakat tersebut bisa disalurkan melalui pengaduan. Dalam rangka mewujudkan kewibawaan dan martabat lembaga peradilan dan upaya pencegahan pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi dan nepotisme, dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan pada masyarakat pencari keadilan menjadi lebih baik, maka setiap aparatur badan peradilan yang melihat dan atau mengetahui adanya pelanggaran tersebut wajib melaporkan pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Demikian juga dalam rangka mendorong peran serta masyarakat untuk mencegah terjadinya pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan yang prima, maka bagi masyarakat yang melihat dan atau mengetahui adanya pelanggaran yang dilakukan oleh hakim dan aparatur pengadilan, baik terkait dengan pelaksanaan tugas pokok, kode etik maupun korupsi, kolusi, dan nepotisme, dapat melaporkan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Ketentuan tentang mekanisme pelaporan pengaduan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur pengadilan telah diatur dalam Perma nomor 8 tahun 2016 tentang pedoman penanganan pengaduan whistleblowing system di Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Pengaduan adalah laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim, pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku panitera dan jurusita, pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku pegawai aparatur sipil negara, pelanggaran hukum acara atau pelanggaran terhadap disiplin pegawai negeri sipil atau peraturan disiplin militer, maladministrasi dan pelayanan publik, dan atau pelanggaran pengelolaan keuangan dan barang milik negara.
Pengaduan dapat disampaikan melalui aplikasi SIWAS Mahkamah Agung RI pada situs Mahkamah Agung, layanan pesan singkat atau SMS, surat elektronik atau email, faksimil, telepon, meja pengaduan, surat, dan kotak pengaduan. Pengaduan bisa disampaikan langsung ke Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan menghadap ke petugas meja pengaduan, atau melalui media elektronik, melalui SMS, WhatsApp, email, atau telepon, atau juga dikirim langsung ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melalui aplikasi SIWAS Mahkamah Agung RI. Nomor telepon WhatsApp, SMS, dan faksimil Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah 0822 33 11 9321. Saya ulangi, 0822 33 11 9321. Adapun email Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah ptasurabaya@gmail.com dan faksimil 031 568 426. Saya ulangi, 031 568 426. Dengan dilakukannya pengawasan, pembinaan, dan penanganan pengaduan yang efektif di lingkungan peradilan, diharapkan bisa menegakkan hukum yang adil dan bermanfaat dan memberantas segala bentuk penyimpangan dan penyelewengan dalam bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian, misi Mahkamah Agung untuk mewujudkan badan peradilan yang agung di Indonesia bisa tercapai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.